Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Kardiman, instruktur PABP SMK Nasional di NVS Channel. Salam vokasi. Hari ini saya akan membahas tentang materi iman kepada qada dan qadar bagian kedua, lanjutan dari materi sebelumnya. Diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, rambutnya hitam. Lelaki itu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Di antaranya lelaki itu bertanya, "Ya Muhammad, fa ukhbirni." Lelaki itu menemui Rasulullah dengan para sahabat yang pada saat itu sedang berkumpul. Lalu bertanya, "Ya Muhammad, fa ukhbirni." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku anil iman, tentang iman. Qala, Rasulullah SAW menjawab, "Antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir." Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, iman kepada qadar, takdir yang baik dan yang buruk. Ini menggambarkan bahwa iman kepada qada dan qadar Allah adalah termasuk rukun iman dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketika rukun iman yang 6 ini salah satunya tidak diimani, maka keimanan seseorang itu diragukan, bahkan tertolak. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang tidak ridho dengan qadaku dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Falyaltabis rabban siwaya. Silahkan kalian cari Tuhan selain aku. Ketika engkau menerima qadaku dan qadarku, lalu engkau tidak sabar terhadap bencana atau yang menimpa terhadap dirinya. Takdir sesuai keinginan, atau ketika kita ditimpa sesuatu takdir musibah yang sesuai dengan keinginan, maka bersyukurlah. Dan ketika takdir ataupun sesuatu yang menimpa kepada kita tidak sesuai dengan keinginan dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka bersabarlah. Mengenai qada dan qadar ini ada dua macam. Para ulama membagi dua macam. Pertama, ada takdir mu'allaq, yang kedua takdir mubrom. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Takdir yang ada ikhtiar manusia. Misalnya dalam hal ketika menentukan sesuatu, maka mesti ada ikhtiar. Yang kedua, takdir mubrom. Apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia pada umumnya. Artinya apa? Takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa ditawar-tawar. Contohnya misalnya seseorang yang dilahirkan oleh Allah berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, maka itu tidak bisa ditawar-menawar. Atau contoh lain, misalnya dia lahir dalam keadaan kondisi fisik yang bermata sipit, yang bertubuh pendek, ataupun yang lainnya, itu tidak bisa ditawar-menawar. Atau misalnya contoh yang lain, dia dilahirkan di tempat mana, ataupun dia dilahirkan melalui seorang orang tua suku apa,
itu tidak bisa ditawar-menawar. Oleh karena itu, maka qada mubrom atau takdir mubrom ini adalah takdir yang tidak bisa ditawar-menawar, yang sudah pasti, mau tidak mau, suka tidak suka, manusia harus menerimanya. Berkaitan dengan qada dan qadar atau takdir, menurut hukum sunnatullah, artinya keberhasilan hidup seseorang sangat bergantung dan tidaknya itu dengan sunnatullah. Takdir ini atau sunnatullah ini adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul yang tercantum di dalam Al-Qur'an, berjalan tetap dan otomatis. Misalnya ketika seseorang malas untuk belajar, maka akibat dari malas belajar itu bisa jadi dia tidak tahu apa-apa, atau dalam bahasa lainnya bisa jadi dia bodoh. Atau misalnya api itu dalam hukum sunnatullah adalah panas. Akan tetapi ketika kita berbicara tentang takdir, janganlah sekali-kali menjadikan takdir itu sebagai alasan untuk malas berusaha dan berbuat kejahatan, lalu berbuat kejahatan. Pernah terjadi pada suatu saat ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang pencuri yang tertangkap lalu dibawa ke hadapan Khalifah. Lalu ditanya oleh Khalifah, "Mengapa engkau berbuat seperti itu? Mengapa engkau mencuri?" Lalu dia menjawab, "Karena Allah mentakdirkan saya untuk mencuri, maka keputusan Umar, pukul saja orang ini. Pukul saja dengan cemeti. Setelah itu potonglah tangannya." Para sahabat yang lain bertanya, "Wahai Umar, mengapa hukumannya diperberat seperti itu?" Khalifah Umar menjawab, "Karena dia, itulah hukuman yang setimpal bagi dia. Ia wajib dipotong tangannya sebab dia mencuri, dan yang kedua, ia wajib dipukul karena berdusta atas nama Allah." Berkaitan dengan takdir ini harus ada yang diusahakan. Ada 4 hal yang selalu berhubungan dan tidak terpisahkan. Yang pertama, sikap optimis terhadap takdir terbaik Allah. Yang kedua, berusaha atau berikhtiar, memilih takdir terbaik. Yang ketiga, berdoa, memohon kepada Allah. Yang keempat, tawakal. Manusia makhluk yang paling sempurna. Oleh karena itu, ia diberi kemampuan memilih, bahkan pilihannya cukup banyak. Itu dalam rangka berikhtiar, memilih. Manusia dapat memilih ketentuan ataupun takdir Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan keberhasilan atau kemalangannya, dan juga kebahagiaan atau kesengsaraannya menjadi orang yang baik ataupun tidak. Namun harus diingat bahwa setiap pilihan yang diambil manusia pada saatnya akan diminta pertanggungjawaban terhadap pilihannya tersebut, karena dilakukan atas kesadaran pribadinya. Dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 8-10 dikatakan, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Maka aku ilhamkan kepadamu jalan kejahatan, fujuraha kejahatan, dan juga aku ilhamkan kepadamu jalan ketakwaan. Artinya manusia oleh Allah dibekali jalan baik menuju kebaikan ataupun kejahatan. Ini adalah modal. Maka dengan ikhtiar ini manusia mencari yang terbaik. Dalam ayat lain, surat ke-75 ayat ke-36 surat Al-Qiyamah dikatakan, "Ayah sabul insanu an yusraka suda." Apakah manusia mengira akan dibiarkan tanpa pertanggungjawaban? Ini sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Artinya manusia
nanti akan dipinta pertanggungjawaban tentang apa yang telah dia usahakan, apa yang telah dia kerjakan selama hidup di dunia. Ada beberapa perumpamaan peristiwa dikisahkan ketika Umar bin Khattab akan berkunjung ke negeri Syam yang sekarang Syria dan Palestina. Beliau mendengar berita bahwa di sana sedang terjadi wabah penyakit, sehingga beliau membatalkan rencananya tersebut. Kemudian seseorang sambil bertanya, "Wahai Umar, apakah Anda lari atau menghindar dari takdir Allah?" Umar dengan serta-merta menjawab, "Saya lari menghindar dari takdir Allah kepada takdirnya yang jauh lebih baik, atau kepada takdirnya yang lain yang jauh lebih baik." Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan kesalahan dalam memahami takdir. Padahal dengan tegas Allah melarangnya. Akhlak yang diajarkan Islam adalah setiap keburukan yang menimpa merupakan kesalahan kita sendiri. Sedangkan segala kebaikan dan keberhasilan merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Berbicara ikhtiar, ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir. Kita sebagai manusia wajib melakukan usaha ataupun ikhtiar. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir kita, maka kita mesti ridho, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 90 dikatakan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahanan. Sungguh mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Dalam surat yang lainnya di surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 60 dikatakan, mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Empat hal yang selalu berhubungan dan tidak terpisahkan yang telah tadi dibahas di atas: sikap optimis, berikhtiar, berdoa dan bertawakal. Ini merupakan satu kesatuan untuk menyikapi qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, tadi dibahas bahwa sesudah sholat ada wirid ba'da sholat, ataupun bacaan-bacaan yang dibaca ketika sesudah sholat fardu. Fastaghfaru, maka beristighfarlah. Sesudah sholat, Rasulullah SAW mengajarkan tidak kemana-mana dulu, tetapi fastaghfaru, beristighfarlah. Lalu dalam sesudah istighfar ada bacaan Allahumma anta salam dan selanjutnya. Lalu Allahumma la mani'a sampai akhir. Lalu diawali dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan diakhiri dengan bacaan la ilaha illallah cukup 1 kali. Bacaan-bacaan setelah salat fardu ini mengajarkan kepada kita tentang sikap optimis dan sikap-sikap tentang menuhankan Allah. Orang tidak mungkin dia bisa untuk berpositif ataupun berdoa dikabulkan oleh Allah ketika dia tidak mengamalkan subhanallah, maha suci Allah. Artinya apa? Artinya bukan berarti Allah itu disucikan, tetapi sucikanlah pikiran kita, sucikanlah hati kita dari anggapan-anggapan buruk terhadap Allah, anggapan-anggapan yang tidak baik terhadap Allah. Subhanallah, subhanallah. Ketika kita mampu membersihkan segala pikiran yang kotor, anggapan-anggapan kotor terhadap Allah, maka dia akan mampu untuk mengucapkan hamdalah,
bersyukur kepada Allah. Ketika dia mampu bersyukur kepada Allah, maka secara otomatis dalam wirid ini mengajarkan kita akan mampu membesarkan Allah. Selain Allah kecil, hanya Allah masalah terbesar. Ketika dia mampu menganggap hal yang terbesar, masalah terbesar hanya Allah, maka dia akan mampu meniadakan Tuhan selain Allah. Yang mendominasi dalam dirinya hanya Allah. Akan tetapi ketika dia tidak mampu mengkondisikan diri, pikiran, batinnya untuk anggapan-anggapan kepada Allah, bahkan suuzon terhadap Allah, bahkan ketika kita berdoa, berikhtiar, justru kita anggapan kepada Allah buruk, tidak percaya kepada diri sendiri, tidak percaya kepada Allah, ketika kita berdoa setengah-setengah, maka itu bukan sikap optimis. Islam mengajarkan sikap optimis yang disertai dengan ikhtiar dan diakhiri dengan doa. Maka itulah tawakal. Ketika menghadapi qada dan qadar Allah, qada yang telah Allah tetapkan sejak ajali, dan qadar adalah apa yang kita hadapi dan menjadi ketentuan Allah yang dihadapi oleh kita. Ketika menghadapi itu semua dengan sikap optimis, buang pikiran-pikiran buruk, anggapan-anggapan kepada Allah, apa yang Allah takdirkan kepada kita, sesuatu yang kita tidak mau menerimanya atau kita menolaknya, maka berusahalah untuk senantiasa selalu memupuk sikap optimis. Dalam sholat tadi diajarkan sikap optimis. Jangan lupa juga berikhtiar, diakhiri dengan doa. Maka itulah tawakal, sehingga kita menerima qadar Allah, diterima dengan sepenuh hati, dengan keridhaan, sehingga kita termasuk orang-orang yang bersyukur dan bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah materi yang singkat ini dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bekasi.